Selamat malam dan selamat datang kepada Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudari Sedama di ruang virtual Dhamma Sakaca Online KBTI Keresiden Besuki, baik yang tergabung di dalam ruang virtual Zoom dan YouTube channel Dhamma Meta Jember serta channel Dhamma Televisi. Semoga kita semua dalam keadaan damai, sehat dan bahagia. Tentunya kita harus tersenyum, biar yang jidatnya berkerut, yang nanti mau Valentinan aja, ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, Sukihonto, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Mulyadi. Saya ucapkan selamat datang juga kepada narasumber kita malam ini, Bu Yuliana. Sukihonto, Bu Yuliana, terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktunya yang sibuk. Saya yakin Bu Yuliana ini sibuk karena pengusaha ini kalau nggak salah. Jadi beliau sudah menyempatkan untuk berbagi dhamma, berbagi pengetahuannya, pengalamannya kepada kita. Jadi saya sarankan nanti jika ada sesi tanya jawab, jangan ragu-ragu untuk kita serbu sama-sama malam ini. Ya. Hari ini Senin 11 Desember 2023, season keempat, udah tahun keempat ini ya. Kita mulai sejak COVID tahun 2020. Apa 2020 kalau nggak salah. Ya. Lalu udah memasuki episode yang ke-77 untuk tahun ini. Nah, izinkan saya akan membantu Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari Sedama bincang-bincang malam ini yang topiknya sangat luar biasa ya, menurut saya sangat luar biasa. Salah satu sutta yang sangat penting ya. Malam ini kita akan bedah sutta yang sangat penting, yaitu Majjhima Nikaya 2, nomor 2, yaitu Sabbasawa Sutta. Jadi sutta yang berbicara tentang Sabba itu semua, keseluruhan. Asawa itu sekarang yang ngetren itu terjemahannya leleran batin ya, saya nggak gitu paham sih itu. Saya dengar di yang terjemahan dari Indonesia Tipitaka Center tuh leleran batin ya, saya nggak gitu paham. Tapi ya kira-kira masih berbicara kekotoran batin tapi tahapnya halus. Intinya gitu ya. Nah, sebelum ini mari kita dahului dengan membaca Paritana Makarakatata dan renungan dari syair Dhammapada. Kepada Bu Tari, disilakan untuk renungan Dhammapadanya. Pembacaan Dhammapada Nagawaga, syair 327. Apama darata hota sacita manurakata duga udara tata nang pangke sano wakunjaro. Bergembiralah dalam kewaspadaan dan jagalah pikiranmu dengan baik. Bebaskanlah dari cara-cara yang salah, seperti seekor gajah melepaskan dirinya yang terbenam dalam lumpur. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Tari atas syair Dhammapadanya yang Dhammapada selalu indah ya syairnya ya, luar biasa. Baik, selanjutnya kita lanjutkan dengan Paritana Makarapata. Izinkan saya untuk membacakan syair penghormatan Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari Sedama. Mari kita bersikap anjali. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abiwaden Swakkhata
Kato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supartipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Sadu, sadu, sadu. Baik, sebentar lagi kita akan memasuki sesi dari Ibu Yuliana. Mari kita lihat sebentar profil beliau. Nah, beliau merupakan owner dan founder PT Putra Tel dan owner dan komisioner PT Sedayu. Nah, kan saya bilang beliau ini pengusaha ya. Ya, beliau mempelajari akuntansi di bidang di Universitas Tarumanegara, pengusaha di bidang telekomunikasi, properti dan olahraga. Dhamma Duta aktif. Nah, ini senior saya ini kalau untuk urusan Dhamma Duta. Penulis buku. Nah, saya juga mengikuti jejak beliau. Mudah-mudahan tahun depan buku saya yang kerja kelompok bisa terbit. Lalu penulis kompasioner, motivator Buddhis, fasilitator pra perkawinan WBI, mentor Dhamma Duta Pariya Punyati, mentor kursus dasar agama Buddha, dan pelatih public speaking. Wah, lengkap lah ini ilmunya ya. Dari sisi komunikasi, dari sisi motivator, dari sisi dhamma, lalu dari sisi kehidupan beliau sebagai seorang pengusaha, sangat-sangat luar biasa ya. Nah, sultannya nggak terlalu kalau menurut saya, tapi ini pembahasannya bisa panjang. Jadi tanpa berlama-lama lagi, saya silakan kepada Ibu Yuliana untuk membawakan materi tentang Sabbasawa Sutta. Silakan Bu Yuliana. Ya, baik, selamat malam, Sotihotu, Namo Buddhaya. Terima kasih dengan Pak Mulyadi yang sudah sangat luar biasa ya, dengan pembukaan dari moderator yang sangat luar biasa. Baik, yang saya hormati Rama Ramani, Bapak Ibu sahabat Dhamma semua, Namo Buddhaya. Bahagia sekali pada malam hari ini saya diberi kesempatan untuk diskusi bersama Rama Ramani, Bapak Ibu semua. Baik, sebelum kita mulai, mari kita bersikap anjali, kita menghormat Guru Agung kita. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Baik, Rama Ramani, Bapak Ibu sahabat Dhamma, malam hari ini saya akan membahas dari Majjhima Nikaya Sutta yang kedua ya, yaitu Sabbasawa Sutta. Ya, sutta ini seperti yang tadi moderator sudah infokan ya, sutta ini sangat bagus sekali untuk kita praktekkan. Jadi sutta ini juga saya sangat senang sekali ya. Guru Agung kita Sang Buddha mengajarkan dalam sutta ini itu baik dalam kehidupan sehari-hari maupun pada saat kita meditasi. Nah, hendaknya dipraktekkan ini Sabbasawa Sutta ini. Meditasi yang diajarkan Guru Agung kita itu hendaknya dipraktekkan setiap saat karena apa? Karena ketika perhatian kita muncul di setiap saat, nah itu perhatian yang kita tujukan kepada melenyapnya kekotoran batin, maka kekotoran batin akan berkurang ya. Bahkan kotoran batin juga bisa hilang gitu. Jadi ini sangat bagus sekali untuk kita praktekkan di kehidupan sehari-hari ya. Jika misalnya kita saat kita duduk mata terpejam gitu kan, jadi perhatian kita hanya di kotoran batin ini, tapi bukan hanya itu ya. Jadi kapanpun misalnya kita sedang beraktivitas, menulis atau berjalan gitu. Nah, itu perlu ya, dalam sutta ini diperlukan perhatian dan kewaspadaan yang muncul kita perhatikan gitu.
Baik. Nah, di sini dalam Sabha Sawasuta ini pun Sang Buddha mengajarkan kita itu kekotoran batin kita itu bisa muncul kapan aja. Nah, di sini ketika kotoran batin muncul bisa diatasi dengan cara yang berbeda, ya. Dari di sini kita juga dengan berpikiran positif, maka kita akan lebih memaksimalkan untuk menjadi lebih baik, ya. Baik, saya akan share screen ya. Pak Mulyadi, saya izin share screen ya. Silakan Bu Yuliana, silakan. Baik, di sini dari Majjhima Nikaya 2 Sabha Sawasuta itu segala kekotoran batin. Nah, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, kotoran batin itu adalah noda-noda ya. Ini noda-noda yang harus kita lenyapkan. Saya awalin dengan dari sutanya langsung ya ini ya. Dikatakan demikianlah yang kudengar. Jadi ini dari Biku Ananda ya, dikatakan persis seperti, jadi demikianlah yang kudengar. Jadi apa yang disampaikan Sang Buddha itu yang disampaikan. Pada suatu ketika, Sang Bagawa sedang menetap di Sawati di hutan Jeta Taman Anatapindika. Di sana beliau memanggil para biku. Para biku, aku akan mengajarkan kepada kalian sebuah khotbah tentang pengendalian segala noda. Jadi di sini pengendalian kekotoran batin yang bisa dilenyapkan dengan khotbah Sang Buddha ini ya. Dengarkanlah dan perhatikanlah pada apa yang akan kukatakan. Demikian Sang Bagawa mengatakan, para biku, aku katakan bahwa hancurnya noda-noda, di sini hancurnya kekotoran batin adalah untuk seorang yang mengetahui dan melihat. Sini ya, untuk mengetahui dan melihat, bukan untuk seorang yang tidak mengetahui dan tidak melihat. Nah, di sini dikatakan yang mengetahui dan melihat apakah? Di sini perhatian bijaksana. Dikatakan Yoniso Manasikara. Jadi perhatian bijaksana ini adalah perhatian yang benar-benar ditujukan dari apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan gitu ya. Dan juga dikatakan Ayoniso Manasikara dan perhatian tidak bijaksana. Kemudian dikatakan lagi ketika seorang memperhatikan dengan tidak bijaksana ya, noda-noda yang belum muncul menjadi muncul dan noda-noda yang telah muncul menjadi bertambah. Jadi gini, ketika seorang memperhatikan dengan tidak bijaksana, maka tadinya kekotoran batin ini nih belum muncul nih. Karena tidak memperhatikan dengan tidak bijaksana, maka noda-noda yang belum muncul itu muncul ya. Jadi misalnya keserakahan, kebencian gitu. Nah, ini nanti bisa dihilangkan, dikikis dengan Sabha Sutta ini ya. Dan dikatakan juga noda-noda yang telah muncul menjadi bertambah. Ketika seseorang memperhatikan dengan bijaksana, ini sangat penting ya. Jadi ketika seorang memperhatikan dengan bijaksana, noda-noda yang belum muncul tidak akan muncul, dan noda-noda yang telah muncul akan ditinggalkan. Nah, enak sekali ya kalau udah noda-noda yang telah muncul ditinggalkan, ya kita bisa terbebas gitu kan. Jadi ini bisa dipraktekkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini dikatakan lagi, para biku, ada noda-noda atau kekotoran batin yang harus ditinggalkan dengan apa? Nah, di sini dikatakan ada 7 hal yang dipraktekkan untuk mengurangi kekotoran batin. Jadi 7 hal ini ketika dipraktekkan, kekotoran batin berkurang. Tapi dengan syarat yaitu perhatian dengan bijaksana ya, Yoniso Manasikara. Nah, di sini ada 7.
noda-noda yang harus ditinggalkan. Saya akan bacakan dulu ketujuhnya. Yang pertama adalah dengan melihat. Yang kedua, noda-noda yang harus ditinggalkan dengan mengendalikan. Yang ketiga adalah menggunakan. Yang keempat, menahan. Yang kelima, noda-noda yang harus ditinggalkan dengan menghindari. Nah, bagaimana nanti caranya ya menghindari, menahan gitu kan. Yang keenam adalah melenyapkan. Nah, yang ketujuh, yang terakhir adalah noda-noda yang harus ditinggalkan dengan mengembangkan. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu. Nanti diingat ya, diingat jadi setelah acara Dhamma Meta Jember ini bisa diingat dan dibawa pulang, ya mungkin di rumah udah ya, nggak dibawa pulang, langsung dipraktekkan gitu ya, langsung dipraktekkan ya, semoga bisa bermanfaat tentunya ya, bermanfaat. Nah, yang pertama ya, saya akan bahas satu, noda-noda yang harus ditinggalkan dengan melihat. Melihat ya, di sini dikatakan, apakah noda-noda para biku yang harus ditinggalkan dengan melihat? Nah, di sini dikatakan dari suta ya, karena para biku. Sebenarnya ya kita umat berumah tangga juga berkewajiban ya, berkewajiban untuk menjalankan apa yang Sang Buddha katakan. Jadi bukan hanya untuk para biku, tapi juga kita putu jana, umat berumah tangga juga bisa menjalankan dari Sabha Sawasuta ini. Nah, di sini dikatakan, di sini para biku, seorang biasa yang tidak terpelajar, yang tidak menghargai para mulia, dan tidak terampil, dan tidak disiplin dalam dhamma mereka, yang tidak menghargai manusia sejati, dan tidak terampil, dan tidak disiplin dalam dhamma mereka, maka tidak memahami hal-hal apa yang layak diperhatikan dan hal-hal yang apa yang tidak layak diperhatikan. Jadi di sini sangat penting sekali ya. Perhatian yang layak diperhatikan itu yang membuat kita ini bisa berkembang gitu. Jadi kekotoran batin bisa lenyap dan kita timbul kebijaksanaan ya di sini. Oleh karena itu, ia memperhatikan hal-hal yang tidak layak diperhatikan dan ia tidak memperhatikan hal-hal yang layak diperhatikan. Nah, di sini eh, ada yang dimaksud dengan apakah hal-hal yang tidak layak untuk diperhatikan yang ia perhatikan. Nah, di sini apa ya yang jadi tidak layak diperhatikan tapi diperhatikan gitu. Yaitu hal-hal yang ketika ia memperhatikan, maka kekotoran batin atau noda-noda keinginan indria yang belum muncul menjadi muncul dalam dirinya. Jadi ada keinginan indera misalnya kepengen nih makan yang enak-enak gitu ya. Kepengen yang denger yang bagus-bagus suaranya gitu. Yang tadinya tuh eh, keinginan indera ini belum muncul. Tapi karena tidak layak diperhatikan dan ia perhatikan maka muncul gitu keinginan tadinya udah diam-diam nggak kepengen makan apa-apa tiba-tiba muncul oh kepengen makan nih nasi Padang misalnya kan nah itu jadi keinginan indera itu jadi muncul gitu ya saya izin minum ya nah kemudian noda-noda keinginan indria yang telah muncul menjadi bertambah jadi tadinya keinginan indranya tuh sedikit gitu tapi karena ia tidak layak untuk diperhatikan, ia perhatikan, maka keinginan indera yang tadinya cuma sedikit yang telah muncul jadi bertambah banyak gitu. Jadi menambah gitu ya. Keinginan indera ini bahaya nih. Jadi hal-hal apa yang nanti kita harus hindari ya. Dikatakan lagi dan apakah hal-hal yang layak untuk diperhatikan yang tidak ia perhatikan. Nah, di sini
yaitu hal-hal yang ketika ia memperhatikan, maka noda-noda keinginan indria yang belum muncul menjadi tidak muncul. Jadi yang tadinya nggak kepikir nih mau makan apa, ya udah anteng-anteng aja gitu. Jadi nggak muncul keinginan indria yang baru. Jadi yang belum muncul ya tidak muncul gitu. Noda-noda keinginan indera yang telah muncul akan ditinggalkan. Nah, enak banget ya ini ya. Jadi kalau misalnya udah ada yang udah muncul, bahkan bisa kita tinggalkan. Misalnya kebencian deh, kebencian. Ada teman misalnya yang menyinggung kita gitu, kita tersinggung gitu kan, tersinggung. Tapi ketika kita memperhatikan Yoniso Manasikara, kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh bahwa oh ini hanya sebatas keinginan pendengaran indria, ya udah setelah kita perhatikan dengan sungguh-sungguh ya bisa kita tinggalkan gitu perasaan benci itu ya. Jadi kita juga hidup lebih damai ya demi ini. Nah, di sini dikatakan lagi dalam sutta, noda-noda ketidaktahuan yang muncul tidak menjadi muncul dalam dirinya. Dan noda-noda ketidaktahuan yang telah muncul akan ditinggalkan. Jadi di sini kotoran batin kita itu kan banyak tuh, muncul tanpa kita sadari. Jadi kalau misalnya noda-noda yang belum muncul itu menjadi tidak muncul, nah, itu yang membuat kenapa sih kita suka menderita gitu kan, karena keinginan kita tuh tidak terwujud. Makanya kita menderita. Tapi ketika kekotoran batin ini yang tadinya belum muncul menjadi tidak muncul, maka ya kita akan berkurang ya. Jadi berkurang keinginan indranya berkurang ya kita akan jadi bahagia gitu ya. Ini adalah hal-hal yang layak diperhatikan, yang tidak ia perhatikan. Dikatakan seperti itu ya. Dengan memperhatikan hal-hal yang tidak layak diperhatikan dan dengan tidak memperhatikan hal-hal yang layak diperhatikan, maka noda-noda yang belum muncul menjadi muncul dan dirinya dalam dirinya dan noda-noda yang telah muncul menjadi bertambah. Ya ini kita ya yang disebut keserakahan gitu ya, yang tadinya udah muncul bertambah lagi gitu kan, misalnya kepengen nih lebih lagi gitu, lebih lagi mencari gitu kan, mencari apa aja, bisa mencari uang, mencari apa, nah itu jadi kekotoran batin juga ya termasuk ya. Ini adalah bagaimana ia memperhatikan dengan bijaksana, dikatakan di sini ya. Jadi kadang kan kita ketika kita tidak memperhatikan dengan bijaksana ya, tidak bijaksana memperhatikannya, maka suka bertanya nih dalam dalam batin gitu atau memang bertanya langsung gitu. Pertanyaannya, apakah aku ada ya di masa lampau gitu, berpikir dan bertanya-tanya yang eh, seperti ini ya yang dikatakan Sang Buddha ya. Apakah aku ada nih di masa lampau gitu. Jadi karena perhatiannya ia memperhatikan dengan tidak bijaksana, pertanyaan ini suka muncul nih ya. Kemudian, apakah aku di masa lampau? Ragu-ragu nih, apakah aku di masa lampau ya? Apa gitu bertanya gitu ya. Kemudian bagaimana ya aku di masa lampau? Dulunya aku ini siapa ya gitu ya. Suka maksudnya pertanyaan yang ketika ia memperhatikan dengan tidak bijaksana. Dan pertanyaan lagi nih, menjadi apakah aku di masa lampau gitu? Bertanya, sebenarnya perlu nggak ya ini karena udah masa lampau gitu ya. Nah, ini ada gambar seorang anak yang berpikir ya, apa ya aku di masa lampau gitu ya, berpikir seperti itu ya. Jadi ini yang karena perhatian dengan tidak bijaksana. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah aku ada di masa depan? Setelah bertanya ke masa lampau, kemudian bertanya lagi, kan kita nih hidup di saat ini ya, tapi karena kita tidak dengan bijaksana bertanya ke masa sebelumnya dan bertanya ke masa depan gitu ya. Apakah aku ini ada ya di masa depan? Nanti aku jadi apa ya gitu kan? Aku akan menjadi apakah aku di masa depan gitu dan bagaimanakah aku di masa depan? Nah, setelah menjadi apa, kemudian
menjadi apakah aku di masa depan. Wah, selalu berpikir menghayal yang belum pasti gitu ya, belum pasti ya. Yang kita mau pasti, mau lihat nih, kita mau jadi seperti apa, kita lihat kehidupan sekarang. Sekarang kita melakukan apa, kebajikan apa. Nah, itu yang akan kita bawa ya. Jadi bertanya-tanya seperti ini yang malah menjadi bingung ya. Atau kalau demikian, nah ia kebingungan sehubungan dengan masa sekarang sebagai berikut. Jadi walaupun udah masa yang lalu bingung, masa depan bingung, sekarang pun bingung. Apakah aku ini ada ya? Katakan. Apakah aku tidak ada? Apakah aku ini gitu kan? Bagaimanakah aku? Dari manakah makhluk itu datang? Kemanakah makhluk itu pergi? Nah, ini pertanyaan ini terus gitu ya, terus mengalir karena kita tidak dengan bijaksana. Nah, ini yang bertanya-tanya ya, aku ini siapa gitu, bisa nggak nanti ketemu lagi ya dengan pasanganku atau apa ya, berpikir seperti itu ya. Kemudian ia memperhatikan dengan tidak bijaksana, yaitu ketika ia memperhatikan dengan tidak bijaksana seperti ini, satu dari 6 pandangan muncul dalam dirinya, yaitu pandangan, ini sebenarnya pandangan salah ya, jadi pandangan ada diri bagiku muncul dalam dirinya sebagai benar dan kokoh. Kemudian pandangan tidak ada diri bagiku muncul dalam dirinya sebagai benar dan kokoh. Kemudian aku melihat diri dengan diri muncul dalam dirinya sebagai benar dan kokoh. Aku melihat bukan diri muncul dalam dirinya sebagai yang benar dan kokoh. Ya, di sini karena ia memperhatikan dengan tidak bijaksana, maka pandangan ini berpandangan salah ya. Nah, di sini dikatakan apakah hal-hal yang tidak layak untuk diperhatikan yang tidak ia perhatikan. Jadi tidak layak diperhatikan dan juga ia tidak memperhatikan, yaitu hal-hal yang ketika ia memperhatikan maka noda-noda kotoran batin, keinginan indera yang belum muncul akan menjadi muncul dalam dirinya dan noda-noda keinginan indera yang telah muncul menjadi bertambah. Ya, di sini dikatakan lagi apakah hal-hal yang layak untuk diperhatikan yang ia perhatikan, yaitu hal-hal yang ketika ia memperhatikan noda-noda kekotoran batin, keinginan indria yang belum muncul, tidak menjadi muncul dalam dirinya, dan noda-noda keinginan indera yang telah muncul akan ditinggalkan ya. Ini bagus sekali. Jadi kita tuh layak memperhatikan dengan bijaksana dan juga memperhatikannya dengan bijaksana. Jadi ketika ini akan nanti saya akan bahas ketujuh itu caranya untuk keinginan indria yang bisa ditinggalkan ya. Nah, ini ia memperhatikan dengan bijaksana. Tadi kan dengan tidak bijaksana. Ketika ia memperhatikan dengan bijaksana, yang pertama adalah ini adalah penderitaan. Ia memperhatikan dengan bijaksana bahwa ini adalah penderitaan. Yang kedua, ini adalah asal mula penderitaan. Ia memperhatikan dengan bijaksana. Kemudian ini adalah lenyapnya penderitaan. Ia memperhatikan dengan bijaksana. Ini adalah jalan menuju lenyapnya penderitaan. Ia memperhatikan dengan bijaksana. Nah, ketika ia memperhatikan bijaksana seperti ini, maka 3 belenggu ditinggalkan dalam dirinya. Ini yang benar-benar sudah mempraktekkan dalam meditasi vipassana ya, tiga belenggu ini ya, pandangan akan diri, kemudian keraguan-raguan dan juga ketaatan pada ritual dan upacara. Nah, inilah yang disebut noda-noda yang harus ditinggalkan dengan melihat. Ya, dengan melihat dikatakan di sini dengan melihat noda-noda ditinggalkan. Nah, baik. Oh ya, Pak Pak Mulyadi, apakah lanjut atau sesi tanya jawab diselingin begitu atau gimana baiknya?
Lanjut aja dulu Bu Juliana. Belum ada pertanyaan juga sih. Baik, kita akan lanjut ya. Noda-noda yang harus ditinggalkan dengan pertama tadi dengan melihat. Nah, kita lanjut dengan yang kedua, noda-noda yang ditinggalkan dengan mengendalikan. Di sini mengendalikan seperti apa? Seorang biku merenungkan dengan bijaksana, berdiam dengan indria mata terkendali. Jadi di sini dalam sutta ya, seorang biku tadi yang sudah saya katakan, kitab rumah tangga pun praktek wajib ya, wajib dalam arti ya jika kita ingin ya menghilangkan noda-noda itu ya kita praktekkan gitu ini dengan. Nah, merenungkan dengan bijaksana indra mata, indra telinga, hidung, lidah, badan dan pikiran. Nah, itu kita bisa kendalikan dengan bijaksana ya. Di sini dikatakan tidak ada noda-noda, gangguan dan gejolak muncul dalam diri seorang yang berdiam dengan indera-indera yang terkendali. Jadi ketika indera kita ini terkendali, maka gangguan, gejolak itu nggak ada gitu. Inilah yang disebut dengan noda-noda yang ditinggalkan dengan pengendalian. Kita itu misalnya nih, ada kita lagi bawa motor deh, bawa motor misalnya ya, bawa motor. Ada mobil yang lewat gitu, yang menghalangi kita, yang ngebut gitu. Nah, ketika kita perhatian dengan bijaksana, maka gangguan itu nggak ada gitu, seolah-olah nggak ada, padahal kejadiannya ada gitu kan, dia ada. Ketika kita perhatikan, oh ini hanya mobil yang menghalangi, ya sudah saya terima gitu kan. Nah, itu kan enak jadinya ya, enak, damai gitu ya. Kejadiannya sih sama, tapi gejolak batin kita sudah hilang gitu ya. Ini ya perlu tentunya ya dibilangin mudah, ya perlu latihan, dibilangin susah ya bisa ya bisa dilakukan dan bisa dipraktekkan dengan sungguh-sungguh tentunya dengan semangat, disiplin ya gitu ya. Kalau meditasi kan gitu ya, semangat, disiplin dan ulet. Jadi kita benar-benar mempraktekkan apa yang Sang Buddha ajarkan ini, perlahan maka kekotoran batin kita akan berkurang ya dan bahkan bisa hilang gitu. Ini yang kedua ya dengan pengendalian. Nah, di sini ada anak kecil ketika ibunya misalnya bilang udah mandi cepetan gitu kan, dia nggak seneng nih misalnya suaranya udah tutup tutup telinga gitu ya. Nah, itu yang dari pengendalian. Ketika sudah bisa dikendalikan ya tidak perlu tutup telinga, ya udah, oh mama saya suruh saya mandi, ya udah saya mandi gitu kan, karena berasa benar, oh ini apa yang dikatakan mama benar gitu, jadi saya lakukan gitu ya, anak kecil ini contohnya. Nah, di sini ada lagi makan nih, kita lihat nih sambil jum misalnya nih, sambil jum makan itu banyak, bayangkan nggak sih berapa tuh burgernya ya. Makannya kira-kira habis nggak itu? Karena apa ya, ini tidak terkendali ya indrianya ya. Yang kedua ini mengendalikan yaitu ketika kita mau kerja, oh ya udah deh, saya makan dulu. Jadi kita tahu nih benar bijaksana, oh kita makan udah berapa. Tapi kalau sambil kerja, kita tuh nggak tahu tuh udah berapa tuh yang dimakan ya kan. Pengendaliannya jadi tidak fokus ya, tidak fokus ke sana gitu. Jadi makan banyak gini kita lihat badannya seperti ini ya. Ya pernah sih ada yang bilang gini, saya sih makannya sedikit kok, badan saya bisa besar gitu ya. Itu sebenarnya nggak mungkin. Jadi kalau orang yang besar pasti makannya banyak. Itu saya udah selidiki gitu ya, selidiki. Tapi kalau orang yang kurus belum tentu makannya sedikit. Bisa juga orang kurus makannya banyak ya gitu. Nah, di sini yang noda-noda yang harus ditinggalkan dengan yang pertama, ingat ya tadi kenapa saya bikin ini diulang-ulang supaya nanti bisa dipraktekkan. Yang pertama dengan melihat, yang kedua dengan mengendalikan, yang ketiga dengan menggunakan.
Kita masuk yang ketiga dengan menggunakan. Di dalam sutta dikatakan di sini seorang biku merenungkan dengan bijaksana, ya, dengan bijaksana menggunakan jubah. Jubah ya, kalau para biku, kalau kita menggunakan baju ya, baju hanya untuk perlindungan dari dingin. Nah, di sini hanya jadi menggunakan jubah itu untuk perlindungan dari dingin, perlindungan dari panas, perlindungan dari kontak-kontak lalat. Misalnya kan banyak tuh kalau kita nggak pakai baju gitu kan, mungkin ada lalat atau nyamuk gitu kan, angin, matahari dan binatang ya, dikatakan hanya bertujuan untuk menutupi bagian tubuh. Ini dikatakan dengan menggunakan ya. Jadi memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang kita gunakan itu hanya untuk melindungi, ya, melindungi dari panas, dari yang lalat gitu lah. Di sini dikatakan juga merenungkan dengan bijaksana, ia menggunakan dana makanan bukan untuk kenikmatan, juga bukan untuk kecantikan, tetapi hanya untuk ketahanan dan kelangsungan badan ini. Jadi Sang Buddha katakan ya, eh, untuk makan direnungkan. Oh, saya makan hanya untuk kelangsungan hidup, bukan untuk kesenangan indria, bukan untuk kecantikan juga. Jadi untuk bertahan ya. Jadi bertahan hidup ini yang dikatakan menggunakan. Nah, di sini dikatakan merenungkan dengan bijaksana, ia menggunakan tempat tinggal hanya untuk perlindungan dari dingin. Ya, jadi ada putih misalnya ya, biku kalau kita rumah gitu ya, untuk perlindungan dari dingin, untuk perlindungan dari panas, untuk perlindungan dari kontak dengan lalat, nyamuk, angin, matahari dan binatang-binatang melata. Nah, dan hanya bertujuan untuk menangkis bahaya iklim dan untuk menikmati latihan. Nah, di sini sangat jelas sekali ya dikatakan ketika kita menggunakan ini, maka kita merenungkan dengan bijaksana nih, merenungkan dengan bijaksana ini ia menggunakan obat-obatan hanya untuk perlindungan dari penyakit yang telah muncul dan demi kesehatan. Jadi ketika menggunakan obat ya, kita juga sebagai perumah tangga gitu ya, menggunakan obat ini kita tahu ini untuk hanya untuk perlindungan saya dari penyakit. Jadi misalnya saya ada sakit batuk atau pilek gitu ya. Nah, kita menggunakan obat ini untuk perlindungan dari penyakit itu. Dikatakan seperti itu. Dan kemudian sementara noda-noda, gangguan dan gejolak muncul dalam diri yang tidak menggunakan benda-benda kebutuhan seperti demikian, sebaliknya, tidak ada noda-noda, gangguan, dan gejolak muncul dalam diri yang menggunakannya seperti demikian. Nah, ini disebut noda-noda yang harus ditinggalkan dengan menggunakan. Jadi di sini kita bisa praktekkan ya. Oh, ini kita menggunakan eh, apapun itu dengan tidak kemelekatan ya. Misalnya nih, kan tadi ini ada seorang biku ya menggunakan baju ya, jubah. Kalau kita baju ya untuk melindungi dari ya ini panas matahari gitu. Nah, ini juga ketika ada rumah ya, kita rumah itu juga melindungi kita dari panas matahari, dari segala binatang-binatang liar gitu ya. Jadi kita itu diajarkan di sini Sang Buddha tidak melekat gitu. Jadi sampai ada yang melekat loh. Saya pernah dengar orang ya punya rumah yang mewah, mungkin seperti ini gitu, seperti yang digambar. Kemudian karena melekatnya dia tuh tidak mau pergi kemana-mana. Jadi suaminya ajak pergi, yuk kita pergi jalan-jalan, misalnya keluar kota, misalnya ke Bali atau kemana, enggak mau karena melekat sama rumah gitu.
takut kalau rumahnya nanti ada yang masuk gitu. Takut kalau ninggalin rumah nanti ada yang bocor, bilangnya begitu. Gimana nih kalau ada yang bocor nanti nggak ada yang tahu gitu kan? Mungkin ada banjir, gimana gitu. Jadi tidak melekat kepada rumah ini, jadi nggak mau pergi kemana-mana tuh nggak mau gitu. Di rumah aja. Jadi kalau suaminya ngajak pergi nggak mau gitu, bahkan ajak kondangan juga nggak mau gitu ya. Jadi kemana-mana, pokoknya di rumah aja. Itu karena kemelekatan juga. Nah ini Sang Buddha katakan kita itu ya dengan menggunakan itu hanya berpikir, oh ini rumah hanya untuk menghindari dari panas, matahari, dari ini. Jadi kita juga tidak tidak terlalu melekat ya kepada rumah kita ataupun baju kita gitu, apapun gitu. Nah, ini yang tadi dikatakan dengan menggunakan. Noda-noda yang harus ditinggalkan dengan yang pertama melihat. Noda-noda yang harus ditinggalkan dengan mengendalikan. Yang kedua, yang ketiga menggunakan, kemudian yang keempat adalah menahan. Nah, ini ya menahan ya. Setelah mengendalikan kita menahan. Menahan apa nih? Dengan sabar ya tentunya ya. Menahan kesabaran. Kalau kita di praktek meditasi itu menahan, misalnya nih kita duduk 1 jam, duduk ya retret meditasi duduk 1 jam, pasti sudah badannya udah bengkok, maksudnya tulangnya udah, tulang belakang udah kayaknya mau patah gitu kan. Nah ini menahan nih kalau dalam meditasi ya. Nah setelah di kehidupan sehari-hari kita lihat ya, di sini sabar. Nah, sabar bertahan, sabar bertahan. Latihan batin untuk bersabar. Jadi misalnya nih, misalnya dalam kehidupan sehari-hari tadi kan meditasi, kehidupan sehari-hari kita misalnya meditasi di rumah lah, meditasi di rumah kan kehidupan sehari-hari. Pasti kan kalau ada meditasi retret di tempat retret beda ya dengan di rumah. Misalnya ada anggota keluarga yang nyalain TV, kita sabar, namanya ini di rumah ya. Nggak mungkin kita mau meditasi disuruh anggota keluarga diem ya, saya mau meditasi, jangan mengganggu. Nah itu malah menambah kekotoran batin ya, bukan berkurang. Jadi kita yang sedang meditasi, kita yang bisa mengatasi diri sendiri gitu, diri sendiri untuk bertahan, bersabar. Kalau kita sudah bisa praktek ini, maka di kehidupan sehari-hari, wah, aman deh. Jadi sudah ini ya, misalnya ada orang marah-marah ke kita gitu, kita, oh udah deh, ini karma buruk saya berbuah. Tapi ketika kita menimpalin lagi itu karma buruk, kita menimbun kembali karma buruk gitu. Tapi ketika kita diam, ya karma baik berbuah ya. Jadi kita tidak tidak membuat karma buruk yang baru gitu. Ini untuk latihan ya, bersabar. Nah, dikatakan di sini seorang biku merenungkan dengan bijaksana, menahan dingin dan panas, lapar dan haus, kontak dengan lalat, nyamuk, angin, matahari, dan binatang-binatang melata. Sini hampir mirip ya yang tadi ya, yang menahan juga mengendalikan hampir sama ya. Ia menahan kata-kata kasar. Nah, di sini. Jadi kata-kata kasar misalnya kita nih sendiri nih mau nggak seneng nih, mau mengucapkan kata-kata kasar bisa kita tahan gitu. Karena udah pengendalian indrianya udah bagus ya. Menahan kata-kata kasar dan tidak ramah dan perasaan jasmani yang timbul yang menyakitkan. Ada yang menyakitkan kita, ya udah kita tahan. Menyiksa, ya tapi kalau misalnya kita benar-benar disiksa ya kita juga harus ini ya membela diri juga ya. Wah ini tidak boleh nih kejadiannya menyiksa saya atau gitu kan, kita bisa ngomong dengan baik-baik ya gitu. Tajam dan menusuk. Nah, di sini tidak menyenangkan, menyusahkan, dan mengancam kehidupan. Jadi ketika ada yang menyusahkan kita, mengancam kehidupan kita, ya kita
bertahan gitu ya, bertahan di sini dalam sutta dikatakan seperti itu. Sementara noda-noda, gangguan, dan gejolak muncul dalam diri seorang yang tidak menahan hal-hal demikian. Sebaliknya, tidak ada noda-noda, gangguan, dan gejolak muncul dalam diri seorang yang menahan hal-hal demikian. Ini dalam sutta dikatakan ini disebut noda-noda yang harus ditinggalkan dengan menahankan. Jadi menahankan itu ya mirip bersabar ya, sabar menahan panas dan dingin. Kita lihat di sini ketika kita berada di tempat yang panas, ya kita bersabar. Ketika berada di tempat yang dingin, di salju ya, negara di Eropa misalnya, itu kita menahan gitu ya. Nah, di sini juga bisa ketika kita meditasi ya, kadang kita retret meditasi kan ada tempat yang panas gitu ya. Biasa kita eh, sukanya yang tempat panas, tiba-tiba meditasi tempatnya kok dingin sekali gitu. Kita sampai kayaknya eh, bergetar gitu. Nah, itu perlu nahan ya. Misalnya kita duduk nih, baru 30 menit kan kedinginan, kedinginan. Kita memperhatikan tubuh jasmani ini dengan menahan itu akan membuat batin kita itu berkembang. Kenapa dikatakan dalam sutta seperti itu? Karena jadi badan jasmani kita ini jadi terkendali ya, terkendali lama-lama kita tahu, oh eh, caranya seperti ini mengendalikan panas gitu. Jadi kita kita sendiri yang lama-lama udah tahu nih cara apa yang kita pakai untuk mengatasi kekotoran batin yang muncul gitu ya. Jadi eh, di suta ini lengkap sekali, jelas sekali kita tahu oh ketika panas kita harus bertahan gitu, sabar gitu ya. Sabar ini ketika kita praktekkan ya saya juga masih belajar ya, masih belajar karena makanya saya suka banget suta ini karena ini yang membuat saya bisa belajar lagi mempraktekkan apa yang Sang Buddha ajarkan gitu. Kemudian nah di sini ada gambar nyamuk ya. Nyamuk. Kenapa sih saya pakai nyamuk? Karena saya pernah kena demam berdarah. Ya mungkin dari Bapak Ibu, sahabat Dhamma, ada yang pernah nggak demam berdarah ya? Mungkin Pak Mulyadi, ya mudah-mudahan belum pernah ya, karena Kebetulan belum saya, Bu. belum. Nah, kalau bisa jangan, karena demam berdarah itu aduh. Saya merasa ya, saya karena saya punya anak, saya merasa lebih mendingan melahirkan daripada demam berdarah loh. Karena apa ini tulangnya kayak rontok semua, nggak ada tulang gitu sampai wah bener-bener kayak udah mau meninggal gitu saya. Nah ini kenapa saya gambar nyamuk ini saya katakan anak saya pernah ngomong sama saya, Mama, kan Mama pernah di gara-gara nyamuk demam berdarah ini kan menggigit maka saya kena demam berdarah gitu. Kenapa nyamuk-nyamuk nggak dibunuh aja gitu kan dikatakan gini. Nah karena saya kayak menyadari memang karma buruk saya berbuah hingga saya bisa kena demam berdarah. Jadi saya ketika ada nyamuk ya saya tidak membunuh gitu. Jadi anak saya bingung, kok sudah dikena demam berdarah masih aja nyamuk disayang-sayang katanya gitu kan disayang-sayang dalam arti gini, ada nyamuk saya ambil pakai plastik gitu kan, plastik habis itu kayak ditangkap gitu tapi di function lagi gitu, bukan dibunuh tapi di function lagi di luar rumah gitu ya. Itu yang kalau zaman dulu kan ada raket tuh ya, raket-raket gitu ya. Mungkin ada nggak nih Pak Mulyadi punya raket nggak? Punya, Raketnya punya. Dulu punya. oh, dulu punya ya. Sekarang udah Cuma satu apa? Cuma itu doang yang masih satu lapis. Kalau sekarang punya udah makin rapet, udah makin canggih. ya, ya itu ya. Dulu juga saya punya. Tapi setelah belajar Dhamma, oh iya ya, mempraktekkan menghindari pembunuhan makhluk hidup, ya udah gitu nggak semua dibuang gitu ya, dibuang dan mbak-mbak juga nggak dikasih gitu. Yang di rumah semua udah kita ajak mempraktekkan. Nah, di sini ya
yang dikatakan menahan. Walaupun saya tahu, oh iya saya demam berdarah karena nyamuk ya, nyamuk ini. Tapi ya karena saya merasa, oh ya ini karma buruk saya berbuah gitu ya, sudah gitu. Jadi menahan dan bersabar untuk tidak membunuh. Ya, ini nyamuk ini pengalaman dari saya sakit demam berdarah malah 2 kali. Nah, makanya orang bilang semakin umur itu kita semakin rentah ya. Saya waktu pertama kali yang sakit demam berdarah, jadi saya udah 2 kali nih. Yang pertama itu nggak terlalu parah, tapi yang kedua ini saya benar-benar merasa, aduh tulangnya tuh rontok semua dan untuk pemulihannya juga lama gitu ya. Makanya saya merasa ya ini saya terima gitu. Saya masih ingat tapi kalau ada nyamuk ya menghindari ya, menghindari pembunuhan gitu. Nah, kita akan lanjut lagi dari noda-noda yang harus ditinggalkan. Yang pertama tadi dengan melihat, yang kedua dengan mengendalikan, yang ketiga ini supaya bisa ingat bersama ya, dengan menggunakan, yang keempat dengan menahan. Nah, kita masuk yang kelima ya. Yang kelima adalah menghindari. Tadi kan menahan nih, sekarang menghindari. Kok bisa ya menghindari seperti apa ya kita lihat di sini ya. Di sini seorang biku merenungkan dengan bijaksana menghindari gajah liar, kuda liar, sapi liar, anjing liar, dan ular di dunia. Tentu masih banyak lagi ya mungkin binatang lainnya. Hanya di Suta disebutkan seperti itu. Merenungkan dengan bijaksana ia menghindari duduk di tempat yang tidak sesuai, menghindari berpergian ke tempat yang tidak sesuai, menghindari bergaul dengan teman-teman yang tidak baik. Nah, di sini ya, semua yang hadir di sini, kalian Anita tentunya semua orang yang baik ya, yang baik yang bisa menjadi teman. Nah, kenapa dikatakan seperti ini? Dikatakan seperti ini, seluruh kehidupan suci, kehidupan kita yang baik ini karena didukung oleh Kalyanamita. Ya, makanya sangat penting sekali ya ini Kalyanamita itu saling mendukung karena ketika kita berteman dengan yang baik kita akan menjadi semangat gitu. Semangat untuk juga berbuat baik ya. Nah, di sini karena jika ia melakukan hal ini maka teman-teman bijaksana dalam kehidupan suci akan mencurigainya berperilaku buruk. Jadi dikatakan gini ya, teman-teman yang dalam kehidupan suci ini malah mencurigai gitu, berperilaku buruk ya. Jika teman-temannya itu tidak dengan bijaksana, gitu ya. Nah, di sini ya menghindari. Jadi gini, menghindari itu misalnya nih tadi menghindari ada ini anjing ya. Misalnya anjing gila gitu ya. Ya kita menghindar gitu, jangan kita malah baca parita gitu kan. Nah, ini yang disebut kenapa menghindar gitu ya, menghindar. Ketika ada misalnya ada ular gitu, ya jangan wah. Kan umat Buddha penuh meta gitu kan, penuh meta. Kita bacakanlah Karanya Meta Sutta gitu kan. Ya, kita langsung dicaplok lah sama anjing ini kan. Mereka nggak ngerti ini suta gitu kan, nggak ini suta. Jadi, nah ini dikatakan Sang Buddha menghindar ya. Jadi ada saat-saat kita juga menghindar gitu, menghindar dari bahaya-bahaya dari binatang yang tidak sesuai gitu ya, tidak sesuai. Kalau ada anjing yang tidak gila gitu nguber-nguber kita ya nggak apa-apa gitu kan, bercanda itu tandanya ya, anjingnya bercanda gitu ya. Jadi inilah salah satunya menghindar ya. Nah, saya akan bahas lagi noda-noda yang harus ditinggalkan dengan yang pertama melihat, yang kedua dengan mengendalikan, yang ketiga dengan menggunakan, yang keempat noda-noda yang harus ditinggalkan dengan menahan, tadi sabar ya. Yang kelima menghindari, menghindari ya, menghindari dari anjing gila gitu kan. Yang keenam ya, kita masuk yang keenam dengan melenyapkan. Nah, apa sih melenyapkan apa gitu ya? Kita akan bahas di sini. Seorang biku merenungkan dengan bijaksana
tidak menolerir pikiran keinginan indria yang muncul. Jadi keinginan indera yang muncul ya sadari gitu. Ia meninggalkan, melenyapkan, mengusirnya, dan membasminya. Nah, apa nih yang harus dilenyapkan ya? Di sini sementara noda-noda, gangguan, dan gejala muncul dalam diri yang tidak melenyapkan pikiran-pikiran ini, sebaliknya, tidak ada noda-noda, gangguan, dan gejolak muncul dalam diri seorang yang melenyapkan. Jadi ketika ada kotoran batin, gangguan, itu dilenyapkan, maka tidak ada gangguan ya. Jadi ada kotoran batin yang muncul itu karena kita tidak memperhatikan dengan bijaksana. Tapi ketika kita memperhatikan dengan bijaksana, maka noda-noda itu bisa dilenyapkan. Begitu ya. Nah, ini yang pertama tadi noda-noda yang harus ditinggalkan dengan melihat, ini PR ya, PR buat saya, buat Bapak Ibu, teman-teman semua agar bisa dipraktekkan. Yang kedua dengan mengendalikan. Yang ketiga mungkin Pak Mulyadi bisa ini udah ingat dengan menggunakan. Yang keempat dengan menahan. Yang kelima dengan menghindari, yang keenam dengan melenyapkan, yang ketujuh dengan mengembangkan. Ya, di sini yang terakhir dengan mengembangkan. Di sini seorang biku merenungkan dengan bijaksana, mengembangkan faktor pencerahan perhatian yang didukung oleh keterasingan, kebosanan, dan lenyapnya dan matangnya dalam pelepasan. Nah, ia mengembangkan faktor pencerahan, penyelidikan kondisi-kondisi, faktor pencerahan kegigihan, faktor pencerahan sukacita, faktor pencerahan ketenangan, faktor pencerahan konsentrasi, faktor pencerahan keseimbangan yang didukung oleh keterasingan, kebosanan, dan lenyapnya, dan matangnya dalam pelepasan. Nah, di sini dikatakan tadi itu yang mengembangkan ya. Dari yang tadi 7 tadi, ini dalam sutta disimpulkan, kesimpulannya adalah noda-noda yang seorang biku harus ditinggalkan dengan yang pertama melihat, telah ditinggalkan dengan melihat. Yang kedua, mengendalikan, telah ditinggalkan dengan mengendalikan. Yang ketiga adalah menggunakan, telah ditinggalkan dengan menggunakan. Yang keempat, menahan, telah ditinggalkan dengan menahan. Yang kelima adalah menghindari, telah ditinggalkan dengan menghindari. Yang keenam, melenyapkan, telah ditinggalkan dengan melenyapkan. Yang ketujuh, mengembangkan, telah ditinggalkan dengan mengembangkan. Nah, di sini maka ia disebut seorang biku yang berdiam dengan terkendali oleh pengendalian segala noda, segala kekotoran batin sudah lenyap ya. Jadi ia telah memotong ketagihan, melepaskan belenggu-belenggu, ia telah menyujudkan akhir dari penderitaan. Jadi udah habis ya, akhir dari penderitaan ya mencapai nibbana gitu ya. Nah, para biku merasa puas dan gembira mendengar kata-kata Sang Bagawa. Ya, baik sampai di sini ya sharing saya. Mungkin nanti ada sesi tanya jawab. Jadi di sini sangat ini ya, menurut saya ini sangat baik untuk kita praktekkan bersama. Ya, baik mungkin saya kembalikan ke moderator untuk sesi tanya jawab. Iya, baik. Terima kasih Bu Yuliana. Teman-teman, Bu Yuliana sudah membawakan dengan sangat mendetil ya tentang sutta ini. Luar biasa, ternyata di sini
Saya pikir ini lebih syarat untuk membahas meditasinya ya, daripada daripada apa asawanya kalau menurut saya lihat ini ya. Jadi Buddha mengajarkan bagaimana 7 cara tadi ya, 7 cara 7 cara. mengembangkan ya, melihat dan mengembangkan faktor pencerahan, 7 faktor pencerahan, ya kan. 7 cara ini ternyata digunakan untuk mengatasi semua noda ya. Artinya nggak pilih-pilih, noda apapun bisa diatasi dengan cara yang 7 tadi itu ya, yang itu ya. Jadi ini sebenarnya sangat pasana kali mungkin ya. Kalau Samatha kan nggak seperti itu ya. Nah teman-teman, Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama, karena pemaparannya sudah sampai di akhir, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Teman-teman boleh raise hand secara virtual tentunya jika ingin berinteraksi langsung, atau bisa mengetikkan pertanyaannya di kolom chat Zoom. Dan teman-teman yang bergabung di channel YouTube Dharma Meta Jember dan Dharma Televisi bisa mengetikkan pertanyaannya di kolom live chat ya. Nanti teman-teman dari tim Dhamma Sakaca Online akan memfasilitasi untuk bisa ditanyakan langsung kepada narasumber dan dijawab dan didiskusikan lebih lanjut ya. Ini kita menggali lebih dalam sutta ini. Silakan teman-teman mungkin bisa punya permasalahan sehari-hari yang tentang ketemu-ketemuan dengan model-model kekotoran batin lah, makannya banyak lah, maunya lihat yang cakep-cakep lah, ya kan, nonton drama Korea lah, ya kan, tertarik baca komik lah. Sekarang komik gampang sekali diakses di web ya. Nah, untuk yang pertama ini sudah ada Pak Arya dari STAB Mahaprasna mungkin ya. Ini sudah raise hand, disilakan untuk menyampaikan pertanyaan langsung. Silakan, Pak Arya. Ya, silakan. Kok? Halo, ya silakan Pak. Halo. Pertama, apakah aku bisa menghilangkan orang marah dari pikiran? Terima kasih kok. Oh ya, oke. Oh ini ada kebetulan dia juga ada chat di ini, saya bacakan saja pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Arya Putra Bodi Kusuma dari Bekasi. Saya mau tanya, apakah saya bisa apa enggak menghilangkan noda marah dari pikiran? Yang kedua, bagaimana cara menghilangkan loba dari makan banyak? Silakan Bu Yuliana. Terima kasih Pak Mo. Ya terima kasih. Ya, masalah teknis ya, dengung-dengung begitu. Silakan Bu Yuliana. Terima kasih ya Saudara Arya untuk pertanyaannya yang sangat luar biasa nih ya. Jadi apakah saya bisa menghilangkan noda marah ya dari pikiran gitu? Bisa kalau mau ya, kalau mau nih ya bisa. Tadi dikatakan Yoniso Manasikara dan ada Ayoniso Manasikara. Jadi ketika kita mau bertekad menghilangkan noda marah ini, ya kita praktekkan dengan Yoniso Manasikara. Jadi harus dengan perhatian ya tentu di sini perhatian kita praktek ya, misalnya nih kehidupan sehari-hari yaitu bisa kita praktekkan dulu misalnya dengan kita bermeditasi misalnya nih ya, meditasi setelah kita dapat gitu praktekkan kehidupan sehari-hari. Jika kita misalnya langsung ke praktek kehidupan sehari-hari ya bisa juga. Cuman mungkin kekotoran batin kita ini kan banyak, nggak semua orang sama ya. Kekotoran batinnya ada yang tebal, ada yang tipis gitu kan. Jadi semakin tebal kekotoran batin kita itu ya semakin susah kita menghilangkannya. Demikian juga dengan noda marah ini ya. Jadi kita ini kan mungkin di kehidupan yang lalu kita punya sifat pemarah.
Sampai sekarang masih ke bawah nggak? Bisa, ada yang seperti kenapa sih saya suka marah-marah gitu. Nah, itu bisa dihilangkan dengan ya mengikis kekotoran batin kita ya, seperti yang tadi dengan cara misalnya yang pertama melihat, mengendalikan gitu. Nah, cara-cara yang ketujuh ini kita gunakan ya tentunya dengan tekad ya, dengan tekad. Misalnya saya mau tidak mau marah, tapi berhadapan dengan orang masih marah-marah gitu. Nah, itu belum berhasil tuh. Latihan lagi ya. Tentunya pasti bisa kalau mau ya, kalau mau pasti bisa. Dan kemudian ada bagaimana cara menghilangkan loba ya dari makan banyak. Nah, ini tadi yang udah ya, tadi kan orang makan banyak loba. Ya ini dengan bersabar gitu ya, menahan. Misalnya gini, aduh saya bertekad, nah saya sendiri ya hari ini sampai hari ini pun saya melatih 8 sila. Walaupun mungkin nggak ini ya, udah hampir 3 tahun ya sejak pandemi ya, mungkin sama dengan Dhamma Metta Jember ini ya. Jadi saya mempraktekkan 8 sila ini, atas sila ini dari yang ini ya. Mungkin ya masih ke kantor atau apa masih dandan gitu ya. Jadi ya sampai 6 gitu mungkin yang makan tidak tepat waktunya. Itu namanya latihan ya. Kita kan namanya masih umat perumah tangga ya. Waktu itu saya juga nanya sih ke Bante, Bante gimana kalau misalnya kita masih perumah tangga nih, mau ya udah praktekin yang ini misalnya makan itu menahan juga gitu ya, menahan. Nah, itu bisa dipraktekkan gitu. Menahan dari makan setelah jam 12 siang ya. Nah, ini bisa loba dari makanan bisa dipraktekkan dengan menjalankan atasila. Ya, itu bisa dipraktekkan. Jadi yang tadi yang 7 itu ya kita praktekkan dengan melihat, mengendalikan, mengguna dan sabar gitu. Pokoknya kita tahu nih, saya pertama kali puasa ya, duduk di meja makan siang sore itu makan kerupuk. Loh, saya kan lagi puasa gitu kan. Saya ingat ya, bukannya oh tanggung nih masih ada kerupuk dimakan-makan, enggak. Kerupuknya ditaruh, oh udah saya lagi puasa nih gitu. Jadi ya itu salah satunya ya. Dan ternyata di ilmu kedokteran tidak makan 18 jam itu kan kita kan jadi puasa 18 jam nih setelah ini. Itu sangat bagus loh. Membuat tubuh kita ini kaget gitu. Kaget dalam arti sehat gitu, kesehatan kita bukan kaget jadi gimana gitu ya. Tubuh kita ini perlu sekali-sekali dibikin kaget gitu. Ada hal-hal yang bisa membuat kesehatannya itu bertambah jadinya gitu. Ya, gitu mungkin jawaban dari saya mudah-mudahan terjawab ya, Saudara Arya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yelena. Jadi kalau marah ya pakai cara yang tadi ya 7. Kita pilih yang cocok untuk kita yang mana ya. Lalu kalau ketergantungan terhadap makan, maunya makan banyak, saya juga, ini PR saya juga ini soalnya. Untungnya nggak gemuk ya. Sila selain untuk mengendalikan makan juga dapat bonus. Tadi Bu Yuliana bilang bahwa itu ada sisi kesehatan ya, sisi kesehatan. Baik teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Saya coba lihat di chat lagi. Ini kayaknya ada satu tadi. Ah ini dari Yap, Bapak Yap. Yang cara pertama yaitu melihat, maksudnya melihat melalui, oh maksudnya apakah yang dimaksud melihat itu melihatnya seperti apa mungkin ya Bu Iliana? Apakah melalui pikiran atau memang secara jasmani atau memang keduanya atau bagaimana Bu? Kayaknya sih seperti itu kayaknya. Ya. Silakan Bu. Ya, terima kasih ya Pak Mul. Ini yang dari Bro Yap ya, Pak Yap ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kita itu melihat dengan, maksudnya dengan melihat atau ini ya, seperti yang tadi bilang mungkin maksudnya melihat dengan pikiran gitu ya mungkin. Nah, jadi kita melihat cara melihat menghilangkan kekotoran batin ini ya tiga-tiganya, dari pikiran, ucapan dan juga perbuatan. Jadi kalau misalnya kita melihat nih, pikiran kita udah duluan kan jalan kan, suka-suka pikiran udah jalan duluan, belum melihat juga udah jalan duluan. Nah, itu bisa kita kendalikan dengan
yaitu ya dengan melihat itu. Jadi udah tahu nih, oh kayaknya saya berpikir ini nih untuk ngelihat yang kurang baik nih, ya udah gitu. Jadi tahanin, sabar gitu ya. Jadi gitu. Jadi melihat itu ya ketika pikiran sudah muncul ya kita juga kadang kan kita ini pikiran ini kan terlalu cepat ya. Belum juga melihat udah pikirannya udah duluan gitu ya. Begitu ya, mungkin udah terjawab pertanyaannya. Jadi melalui pikiran Bu ya sebenarnya ya. Ya, enggak. Ini jadi gini, sebelum sebelum melihat kan kadang kan pikiran tuh muncul. Kadang, nah ini kontak mata mata kita dalam abidama kan diajarin juga kontak ini sebelum kontak itu ada yang ini dulu ya mungkin pencerapannya yang duluan gitu ya. Nah ini bisa kita juga awasi gitu. Semuanya kita kendalikan dengan perhatian. Yoniso manasikara itu ya tadi dikatakan. Oh, jadi mungkin sebenarnya sebelum indera kita bekerja itu mungkin ada pikiran-pikiran yang apa yang menjangkau objek itu lebih dulu lah ya mungkin ya sebelum proses melihat itu terjadi ya. Baik, ini ada pertanyaan dari YouTube. Ada 2 pertanyaan, tapi saya hanya akan menanyakan yang pertama saja karena yang kedua mohon maaf tidak berhubungan. Ya, dari Since Angka Wijaya dari YouTube. Bagaimana cara mengendalikan tidak membicarakan keburukan orang lain? Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya dari Bilang YouTube. komunikator nih Bu Juliana, cocok ini jawabnya harusnya. Bukan ya. Jadi kita tidak bagaimana caranya tidak membicarakan keburukan ya. Nah ini bisa diatasi dengan 7 cara ini ya. Jadi ketika kita mau berucap yang kurang baik, kita sadari dulu. Kadang gini ya, ketika kita pengendalian diri kita ini udah bagus, jadi kita mau keluar nih, misalnya pada saat kita mau mengucap aja ya, kita mau mengucap itu mau marah, mau apa, ini udah berasa nih di tubuh kita ini. Itu menjadi rem buat kita. Nah, jadi ketika udah mau mengucapkan, kita sadari, wah ini sepertinya tidak layak nih saya ucapkan, ini adalah keburukan nih gitu kan. Nah, kita sendiri gitu bisa 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 bertahan. Nah, yang bisa melakukan itu adalah diri kita sendiri. Dengan latihan ya tentunya latihan gitu. Yang pertama tentu agak oh ya, kenapa sih bisa loss lagi gitu. Nah, ini remnya kurang pakem ya. Jadi kita harus latihan untuk bisa membuat kita ini terus bisa maju gitu, bertahan. Jadi ya sadari aja. Intinya sadari apapun yang muncul kita sadari. Oh ya. Nah, ini dipraktekkan baik dalam meditasi maupun dalam kehidupan sehari-hari gitu. Bukan hanya meditasi duduk berdiam, kita bisa kalau berdiam ya tentunya nggak mungkin ada kata-kata buruk yang keluar gitu kan, namanya juga lagi meditasi ya, berdiam diri ya itu ya. Makanya dikatakan seorang meditator itu pasti menghindari dari perbuatan-perbuatan buruk. Jadi sering-seringlah kita meditasi di rumah ya. Ini sebagai penyemangat juga, saya sendiri setiap pagi dan malam mempraktekkan meditasi. Karena ya ketika kita mau perhatian kita maju, harus dipraktekkan tiap hari gitu. Ya mungkin di sini ada nih ya, Koheri ya. Koheri yang suka mengikuti praktek meditasi yang pernah saya bimbing juga, saya jadi mentor juga gitu kan. Nah, kalau misalnya seorang mentor tidak mempraktekkan ya bagaimana gitu kan. Jadi saya sangat bersyukur sekali menjadi mentor itu saya mempraktekkan gitu. Ini yang membuat saya tuh merasa ajaran Sang Buddha ini perlu sekali dipraktekkan loh. Ketika kita tidak praktekkan, saya merasa gini, 1 hari aja saya nggak meditasi ya, malah kebalikan, nggak bisa tidur gitu. Jadi saya merasa ini ada sesuatu yang kurang gitu. Ada sesuatu yang kurang dalam diri saya ketika saya belum meditasi untuk tidur. Jam berapapun pasti saya masih tidur gitu. Kadang saya merasa, aduh udah capek banget ya. Itu dengan 7 ini,
Mungkin dengan menahan, sabar, ya udah deh harus meditasi dulu, sabar, baru saya tidur nanti gitu. Jadi saya praktekin dengan ini ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Jadi ketika keburukan mau muncul, itu penyadaran itu bisa dengan cepat, juga bisa dengan pelan ya, tergantung dari kekotoran batin kita juga dan latihannya juga gitu. Ya, mudah-mudahan terjawab ya. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya tadi yang bertanya dari YouTube Ibu Since. Yang nomor 2, maaf saya tidak mengajukan pertanyaannya karena tidak berhubungan dengan topik kita malam ini ya. Mohon maaf sekali lagi. Silakan Ibu Bapak yang mau bertanya, kita masih punya waktu mungkin untuk sekitar 2 atau 3 pertanyaan, masih bisa dimungkinkan. Pak Heri biasanya nanya nih, Pak Heri, nah kan angkat tangan pasti. Silakan Pak Heri. Ini jauh-jauh dari Medan ini. Ya, benar sekali. Rajin sekali loh. Kita perlu apresiasi nih kepada Koheri nih yang udah sangat rajin sekali ya, reaction rajinnya dan semangatnya ya. Ya, Silakan Pak Heri. ya, terima kasih atas kesempatannya Pak Moderator Mulyadi. Ya, namo budaya Bu Yuliana. Ini dari tujuh cara ini kan berarti mengajarkan tentang perbuatan melalui pikiran, ucapan dan perbuatan gitu. Nah, tadi sila dan samadhi sudah. Hanya kalau praktek kurang lengkap tanpa dana. Sila samadhi dananya belum. Nah, bisa tidak misalnya menghindari, tadi kan cuman mengatakan menghindari gitu. Bisa tidak kemudian kebalikannya selain menghindari adalah melepaskan. Jadi ibaratnya function. Function itu kan masuk dalam kategori dana, abaya dana gitu ya. Jadi menghindari kemudian melepas jadinya kita abaya dana. Jadi kita tidak hanya sekedar menjaga sila atau moralitas, juga tidak sekedar samadhi atau meditasi, tapi kita juga dana gitu. Kira-kira bisa tidak? Walaupun nggak disampaikan oleh Sang Buddha di sini. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Ko Heri, pertanyaannya luar biasa ya. Jadi gini, ini kebetulan yang saya bawakan sutanya kan Sabasawa Sutta mengenai pengendalian indria, kekotoran batin. Namun di ajaran Sang Buddha yang spesifiknya tentu ada dana, sila, samadhi. Nah, itu yang paling dasar ya, sila, dana, sila, samadhi. Tentu itu dipraktekkan. Namun di suta ini tidak dibahas lebih detail mengenai dana. Dan tapi bukan berarti di sini tidak dana gitu dalam arti melepas ya dana, karena kan di sini dibahas mengenai juga praktek meditasi, mungkin ya meditasi vipassana dan juga praktek ini untuk di kehidupan sehari-hari. Ya, begitu ya Ko Heri. Jadi dana, sila dan samadhi itu termasuk di dalam suta ini juga, namun tidak dibahas secara detail. Karena melepas itu dengan menghindari dan melenyapkan tadi ya, mengembangkan dalam arti bijaksana ya, tentu dengan dana, sila dan samadhi. Ada yang bilang nih, saya udah meditasi, nggak usahlah dana-dana. Ternyata loh, dana, sila itu mendukung untuk meditasinya maju. Percaya deh. Misalnya nih, Koheri aja, misalnya ya, nggak usah Koheri deh, di sini orangnya baik-baik semua nih, yang di luar misalnya mencuri motor. Ya kalau ketahuan digebukin bisa meninggal lagi ya kan. Kalau coba disuruh meditasi pasti pikirannya, aduh tadi ketahuan nggak ya motornya ya. Aduh saya taruh di hansip lagi tadi gimana gitu kan lagi meditasi. Nah itu nggak bakalan bisa fokus gitu. Nah ini yang dikatakan ada urutannya dana gitu. Dana itu menunjang loh ternyata. Kenapa? Ketika kita dana itu kan melatih melepas. Ketika sudah melepasnya bagus, ya meditasinya sama. Meditasi kan melatih melepas gitu. Jadi bisa maju gitu meditasinya. Ya, jadi urutannya ini nggak sebenarnya
satu kesatuan sih, dana, sila, samadhi. Ya, jadi ketika udah samadhi jangan, udahlah saya udah samadhi nggak usah deh dana-dana gitu kan. Gitu ya, seperti juga yang dilakukan Bapak Ibu dan moderator pada malam hari ini termasuk berdana loh. Berdana loh, berdana telinga atau berdana waktu, menahan duduk nih, pantat sudah pegel misalnya kan, itu berdana juga ya. Jadi ya Bapak Ibu yang hadir di sini maupun yang ada di rumah itu termasuk berdana ya. Gitu ya Ko Heri ya. Mudah-mudahan terjawab. Baik, terima kasih. Tadi ada cara pelepasan ya. Pelepasan itu kan dana ya. Ya kan? Ya, ya. Jadi dana itu bentuk yang terlihat tapi sifat itu kan sebenarnya pelepasan itu kedermawanan itu caga sebenarnya. Jadi Ya. kalau kita melepas keinginan indera kita, mungkin itu termasuk juga sebenarnya kalau mau kita cocok-cocokin lah ya, kayak kita ngomong begitu itu kan sebenarnya dana ya. Tadi Pak Heri juga bilang sila kesannya kan pasif ya. Jadi sebenarnya sila itu nggak pasif, sila itu aktif sebenarnya. Kalau Pak Heri pernah ingat tentang Wirati 3 ya di Abhidhamma itu kan ada itu kan. Wirati 3 itu kan berarti munculnya di perbuatan baik ya, di Mahakusala ya. Jadi artinya kan pikiran kita aktif untuk berbuat baik ya. Jadi melatih sila itu bukan pasif ya, melatih sila itu aktif. Jadi saya belajar Abhidhamma baru tahu. Dulu taunya ini sila pasif, nanti aktifnya ada gitu kan. Sebenarnya enggak. Gitu. Ya, baik. Silakan ada yang lagi? Pak Heri, cukup? Cukup. Terima kasih. Baik. Udah 8:30. Saya nanya satu ya Bu ya, saya agak penasaran. Biar teman-teman di sini juga tadi kan Bu Yuliana selalu Oke, ini ada pertanyaan dari Bapak Lim Tuan Lee ya. Nah, ini Bapak Lim Tuan Lee ini dari Malaysia, Kelantan. Indra melekat senyum hati ceria sendiri adalah melihat kekotoran batin, walau lupa semua beban kehidupan keseharian, waspada tidak tujuan di hadapan mereka, hanya hati murni tidak menyakiti siapa-siapa. Maksudnya kalau senyum dengan hati ceria sendiri, apakah itu termasuk melihat kekotoran batin sih maksudnya? Ya, Pertanyaannya itu. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Udah jauh-jauh nih dari Malaysia ya. Malaysia, terima kasih udah bergabung. Nah, di sini ya Pak Lim, jadi ketika kita, pokoknya dalam arti gini, kan tadi ada 7 nih. Apapun kekotoran batin dalam diri kita itu sadari aja. Jadi kalau misalnya kita senyum kalau misal tidak melekat, ya udah, berarti kotoran batinnya hilang gitu kan. Kalau misalnya baik senang, lagi susah, maupun lagi nggak ada apa-apa, sadari aja. Misalnya lagi senang nih, saya senang, ya udah sadari bahwa saya lagi senang, saya lagi senyum gitu. Jadi tidak membuat suasana kekotoran batinnya itu muncul. Yang sudah ada nih tidak menjadi berkembang gitu. Ya senang aja gitu kan. Ada yang senang itu jadi melekat gitu nantinya. Karena udah oh ya saya happy nih, saya mau terus nih kan. Ada yang tidak mau meninggalkan kesenangan itu. Jadi terus mau melekat di satu momen yang membuat bahagianya gitu ya. Nah, di sini katakan waspada, tidak tujuan harapan mereka hanya. Nah, ini maksudnya gini. Kan kalau misalnya kita senyum dan bahagia, kalau kita tahu nih kita tidak mempunyai tujuan untuk menyakiti siapapun, maksudnya kan kita happy sendiri di artinya mungkin gitu ya. Ya Pak Mul ya, mungkin dia merasa, oh saya nih happy sendiri nih, tidak menyakiti siapapun. Namun ini bisa kalau tidak disadari dengan perhatian penuh, bisa menambah kekotoran batin. Walaupun memang berasanya, saya nggak menyakiti siapa-siapa, ini kan saya sendiri gitu senang. Nah, tapi untuk diri sendiri nanti malah berkembang gitu. Ya, kekotoran batinnya berkembang, maunya terus saja dalam posisi yang
senangnya itu. Jadi melekat pada kesenangan gitu. Ya, baik, terima kasih ya. Ya, baik. Makasih Bu Juliana. Jadi apa? Kalau kadang-kadang kita senyum sendiri lagi enak, lagi senang ya. Nanti kita mau ngulang lagi tuh. Nah, itu penyakit. Jadi apa nagih gitu. Iya. Kadang-kadang meditasi juga begitu Bu ya. Oh, kita hari ini lagi tenang, enak nih. Besok babak Kita belur ke sono kemari. Kita nyari ya. Nyari dan akhirnya maunya yang kemarin lagi, maunya kemarin. Nah, itu jadi penyakit itu. Ya, jadi kekotoran batin itu memang pinter sih untuk kerjain kita sebenarnya. Kita ini pikiran kita ini pinter banget untuk menipu kita. Kita berbuat baik aja masih dikerjain oleh pikiran kita tuh. Nah, itu ya. Jadi kita harus benar-benar berhati-hati dan juga dengan perhatian penuh gitu ya. Bisa mengatasi semua rintangan yang ada. Baik. Bu Juliana, ini ada satu layang raisen dari Upacarika Mewah. Kita anggap aja ini sebagai pertanyaan penutup untuk sesi kita malam ini. Silakan, Romo. Nah, oke, sip, silakan. Ya, selamat malam Pak Mulyadi, nama budaya. Salam bahagia dari Kota Tangerang, Indonesia. Mantap, salam Pancasila biasa sekarang. Selamat malam Bu. Ya, selamat Saya ada malam. pertanyaan tentang nyamuk nih Bu. Di rumah saya nyamuk satu sih, cuman temennya banyak. Jadi setiap hari diganggu nyamuk gitu. Iya. Terus kalau hubungan dengan Parita, saya selalu dengan Kanda Parita nih Bu. Kanda Parita itu luar biasa bagi saya gitu ya, saya praktekkan. Tapi untuk nyamuk ini saya belum ketemu sutanya. Tapi dalam satu catatan tulisan tertentu itu ada Bu. Jadi seorang bante atau pertapa yang supaya terhindar dari nyamuk mereka membuat apa namanya meletakkan semacam mantra gitu. Jadi dengan mantra tersebut nyamuk itu menghindar dari tubuhnya gitu Bu. Cuma saya lupa gitu apakah mantra tersebut apa dari kelompok aliran mana saya juga tidak tahu gitu. Mungkin Ibu tahu dari mana itu sumber sutra tersebut atau mantra tersebut gitu. Apakah ada mantra khusus gitu di dalam Theravada? Itu saja, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Romo Mewah ya atas pertanyaannya luar biasa. Nih, saya mau jujur ya, jujur saya. Sebenarnya saya juga nggak tahu sutanya apa gitu. Bener, saya jujur saya nggak tahu sutanya apa. Tapi yang pasti kita bacain Karania Meta Sutta, pokoknya yang tentang suta yang baik aja itu bisa juga gitu. Tapi kemarin sih saya nggak ya, semoga semua makhluk berbahagia gitu aja. Kalau misalnya memang belum tahu sutanya ya, itu juga bisa semoga semua makhluk berbahagia. Nah, kita sendiri ketika sudah mengucapkan itu ya, kita rasanya nyamuk juga disayang gitu. Nggak jadi bunuh gitu kan, karena orang refleks gitu, oh pak pak gitu ya. Tapi kalau misalnya udah kayak gitu, udah jadi ya pelan-pelan ya, lama-lama terlatih. Mungkin lihat nyamuk udah biasa aja gitu, udah nggak terlalu gimana gitu. Padahal udah buat demam berdarah gitu kan tadi yang saya cerita gitu ya. Jadi ya ini untuk jawabannya saya jujur saya nggak tahu juga sutanya gitu ya. Sepertinya ya suta dalam Karania Meta Sutta atau ucapkan semoga semua makhluk berbahagia, ya mungkin nyamuknya juga ngerti ya bahwa kita nggak mau digigit gitu ya. Gitu ya Romo ya. Baik. Oh, kalau saya tahu Bu mantranya. Nah, saya ya tahu. apa? Mantranya 3M. Yaitu menguras, menutup, dan mengukur. Ya, benar sekali, harus rajin. Ada tambah lagi, harus rajin. Kalau cuma 3M doang nggak dilakuin ya nggak bisa gitu ya. Ya, jadi itu kan himbauan dari pemerintah ya Bu ya. Jadi 3M. Jadi kita nggak usah pusing-pusing lah cari sutra, cari mantra. Yang pasti yang luar biasa begitu sesuai dengan Pancasila Buddhis gitu.
3M itu nggak disuruh, bukan yang pertama membunuh, nggak ada di situ. Jadi kalau orang membenarkan pembunuhan nyamuk nanti ditukar sama function, ya nanti membunuh is membunuh ya, function is function ya. Jadi itu harus diingat. Karmanya beda ya. Jadi Ya, ada masing-masing, membunuh yang membunuh, function-nya function gitu. Nggak bisa dituker gitu ya. Ada yang bilang, wah saya bunuh nyamuk, nanti function lah kas ikan. bak mandi, penampungan air. Iya gitu. Mantranya itu Pak. Dari kelembapan bisa lahir nggak ya nyamuk ya Pak Mul ya? Ya Kalau dari kelembapan katanya kelembapan bisa lahir nggak? katanya gitu. Makanya kan disuruh menguras, makanya biar nggak lembab, gitu kan. Lalu barang-barang yang bisa menampung air dikubur, biar nggak ada genangan air, kan lembab kalau genangan air, gitu kan. Nah, Bersih-bersih rumah lah gitu ya. ya, intinya hidup sehat lah, hidup sehat ya kan. Kalau hidup sehat kan lingkungannya sehat, lalu kan secara utuh, secara lingkungan kan sehat, ya kan. Lalu nanti kan berefek ke fisik kita juga kan ya. Makanya hidup kita bisa sehat gitu. Fisik kita bisa bertahan mungkin lebih lama, dikondisikan lebih lama gitu. Ya, baik. Yap, sama-sama. Oh ini ada. Oh enggak ya. Oh kirain ada yang nanya lagi. Belum ada yang nanya lagi. Oke. Satu pertanyaan terakhir Bu ya. Ini kan kita berbicara tentang sebenarnya bawana Bu ya, bawana ya. Meditasi atau bawana. 7 cara tadi itu kan maksudnya sangat dekat dengan bawana ya. Apakah memang bawana itu atau meditasi ini memang benar-benar bisa menuntaskan, menghancurkan kekotoran batin secara total, ataukah memang dibutuhkan aspek lain selain meditasi? Silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya yang sangat luar biasa. Ini pertanyaan penutup ya yang luar biasa. Jadi sebenarnya dalam ajaran Sang Buddha, salah satunya cara untuk kita terbebas dari ini ya dengan meditasi vipassana ya. Karena apa? Kekotoran batin kita ini kalau kita dalam kondisi yang biasa-biasa, itu kita nggak bisa ngelihat gitu, karena kan kita cepet gitu, gerakan kita ini cepet, pikiran kita ini cepet. Tapi ketika kita duduk diam, meditasi, mempraktekkan ini ya, yang 7 ini, Sabbasawa Sutta, itu kita setidak-tidaknya bisa melihat, walaupun sedikit mungkin ya, baru ini baru ujungnya gitu ya. Nah itu udah kita bisa tahu gitu, oh ini kekotoran batin yang harus saya hindari, yang harus saya lenyapkan. Nah itu ya. Jadi pertanyaannya benar sekali. Jadi harus dengan meditasi mengikis kekotoran batin agar bisa kita terbebas dari kelahiran kembali. Yaitu ya mencapai nibbana. Tentunya mungkin ada yang bilang gini, oh saya kok udah meditasi bertahun-tahun masih gini-gini aja gitu kan. Ada yang bilang gitu, malah kotoran batin bertambah gitu. Ada yang sombong gitu, ada yang bilang gini, saya ini udah 10 kali loh ikut retret loh. Ada yang bilang, oh saya ini udah 5 kali loh. Nah itu bukan berkalinya, tapi bagaimana kita merasa kekotoran batin kita ini berkurang gitu. Jadi yang bisa sebenarnya yang tahu tuh ya mungkin guru-guru meditasi ya tahu ya, ketika kita interview dia tahu. Tapi yang paling lebih tahu lagi diri kita sendiri. Itu yang bisa, maksudnya kita ini karena meditasi ajaran Sang Buddha ini sangat luar biasa sekali. Malah saya lihat di tetangga ya, tetangga yang lain juga sudah belajar meditasi. Nah, kita sudah guru agung kita mengajarkan hal yang sangat bermanfaat ini, kita kondisikan untuk praktekkan agar kita bisa terbebas dari kelahiran kembali. Dan tentunya semua yang hadir di sini dan baik yang di rumah mau dong untuk bisa tidak terlahir lagi dalam kehidupan yang akan datang.
ya. Seenggak-enggaknya kita terlahir di alam bahagia. Ya, baik. Terima kasih Bu Yana. Jadi tadi sangat penting ya tadi ya. Menurut saya ini sangat penting ya. Ikut. Tapi kita di retret ngapain aja? Itu penting ya. Ya karena memang sih banyak beberapa juga saya ketemu misal di komunitas ya mereka udah retret tapi yang memang kekotoran batin ini tidak mudah ya, tidak mudah untuk ditangani memang ya, tidak mudah untuk ditangani. Nah, jadi teman-teman itu quote-nya ya bukan berapa kali kita ikut retret tapi di retret kita ngapain, itu yang paling penting. Ya. Jadi seharusnya ini kan seharusnya kita semakin lebih, artinya batin kita semakin maju harusnya ya, karena kan kata bawana itu pengembangan batin, harusnya batin kita semakin berkembang. Baik Bu Yuliana, demikian sesi kita pada malam ini. Pertanyaan tadi saya sekaligus pertanyaan penutup, dan Bu Yuliana juga terakhir saya pikir juga sudah menyimpulkan, sudah memberikan closing statement juga. Dan pertanyaan tadi juga sebagai pertanyaan penutup pada sesi kita malam ini. Sekali lagi saya Mulyadi sebagai moderator pada malam ini dan tim Dhamma Kaca Online mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Yuliana yang telah menyempatkan waktunya, berbagi pengetahuannya, dan membuat slide 40 itu bukan pekerjaan satu hari selesai ya. Karena kan saya juga ngerasain lah untuk sesi 2 jam itu kita perlu menginvestasikan waktu membuat slide itu berkali-kali lipat dari 2 jam ya. Kita sama-sama tahu, apalagi tadi diwarnain satu-satu, di highlight yang penting-penting, nah itu PR itu sebenarnya. Teman-teman yang menguasai PowerPoint mungkin tahu lah seberapa sulitnya untuk membuat presentasi dari satu materi yang kira-kira sekitar 2 jam sesi ya. Jadi terima kasih juga kepada Ibu Bapak Romo Ramani, saudara-saudari sedama yang telah hadir mau mendengarkan, ya kan, yang telah berbuat baik juga. Mendengarkan dhamma itu juga salah satu perbuatan baik, ya kan, mengembangkan pariyati dhamma. Nanti silakan teman-teman merenungkan kembali, mempraktikkan pati-pati dhamma dari apa yang sudah disampaikan dari Ibu Yuliana, 7 metode ini, ya kan. Saya tuh punya kecenderungan yang lebih kuat kotoran batinnya di mana gitu. Kalau saya kan makan PR buat saya, ya kan. Mungkin teman-teman yang lain punya PR yang berbeda gitu kan. Atau mungkin makan juga tapi kesenangannya berbeda. Saya mungkin bakmi, Ko Heri mungkin nasi campur mungkin ya kan. Jadi itu juga PR kan, itu sebenarnya PR kita gitu kan. Nah, karena dengan kontak-kontak dengan objek, kekotoran batin kita bisa menjadi lebih bertambah ya. Bisa juga dimanfaatkan tadi ya, sebenarnya di Sabha Sutta itu juga bisa dimanfaatkan untuk dieliminir, untuk ditekan atau untuk dikikis kekotoran batin kita. Saya pikir demikian sesi kita malam ini. Saya izin kepada Bu Yuliana. Kenapa? Mau pelimpahan jasa gitu? Boleh, silakan Bu Yuliana. Saya minta kepada Bu Yuliana pada malam ini untuk memberikan kita, memandu kita pelimpahan jasa atas jasa kebajikan yang mungkin telah kita buat sejak kita bangun tidur hingga saat ini. Silakan Bu Yuliana. Baik, Bapak Ibu Rama-Ramani, mari kita bersikap anjali, kita melakukan pelimpahan jasa dengan kebajikan yang telah kami lakukan dari pagi hingga malam hari ini. Semoga mengkondisikan kebahagiaan dan kesejahteraan hingga tercapainya nirwana. Kami berbagi berkah kebajikan ini kepada kedua orang tua, guru, saudara, sahabat, semua mendiang, semua dewa, dan semua makhluk. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, baik. Terima kasih. Kepada tim, dipersilakan untuk menampilkan slide pengumuman.
Baik, terima kasih. Demikian pengumumannya, teman-teman jangan lupa untuk bergabung kembali di Dhammasakaca Online nanti hari Jumat tanggal 15 Desember di jam yang sama dan room yang sama bersama Ibu Christine Liu. Ini seorang pakar hipnoterapi ya, pakar hipnoterapi, beliau dari bagaimana pikiran kita itu sebenarnya bekerja. Ya nanti mungkin menurut dari sisi ilmu pengetahuan, Buddhisme mungkin ya. Lalu nanti tanggal 18 jangan lupa juga ada lagi Pak Suherman Wijaya, ini pakar manajemen dan bisnis ya, luar biasa ini, nanti akan membawakan mindful leadership, juga mungkin akan memberikan kita pengetahuan bagaimana leadership dari sisi ilmu pengetahuan atau akademis, dan juga bagaimana cara Buddha menunjukkan dan mempraktikkan bagaimana leadership itu. Ya, teman-teman jangan lewatkan kesempatan yang sangat baik sekali. Ya sayang kalau tidak ikut serta. Ya, baik, sebagai penutup izinkan saya untuk membacakan kembali Paritana Makarapata, Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama, mari kita semua bersikap anjali. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supartipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Mari kita mengucapkan doa bagi kesejahteraan semua makhluk. Sabe sata bawantu suki tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, Bu Yuliana, Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama, kita sudah sampai di akhir acara. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Yuliana atas waktunya, atas pengetahuannya, sharingnya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.